Haleluya. Jumpa lagi dalam Mahanaim Q&A dan bersama dengan saya Pendeta Yosef Priyono. Hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan, apakah pasangan Kristen boleh bercerai jika salah satu pasangan melakukan perzinahan? Jadi apakah diizinkan, apakah boleh perceraian dilakukan jika salah satu pasangan, entahkah pria atau wanita, melakukan perzinahan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun saudara berada, hari ini saya ingin mengajak kita kembali untuk kita melihat prinsip-prinsip pernikahan sebelum kita membahas tentang perceraian karena pernikahan. Jadi hukum yang kita pelajari bersama-sama di dalam Alkitab bahwa dalam Matius 19 ayat 6 firman Allah berkata demikian, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini adalah sebuah prinsip pernikahan Kristen. Bahwa pernikahan Kristen itu dipersatukan oleh Allah. Pernikahan Kristen itu disatukan oleh tangan Tuhan. Oleh karena itu tidak ada kuasa, tidak ada hukum, tidak ada institusi, tidak ada apapun yang dapat memisahkan pernikahan Kristen. Satu-satunya hukum pernikahan Kristen yang mengizinkan terjadinya perceraian, terjadinya perpisahan, itu adalah kematian. Nah, dari hukum pernikahan Kristen ini, tentu saja kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pernikahan Kristen itu tidak ada alasan apapun yang dapat dibenarkan untuk melakukan perceraian. Karena Alkitab dengan tegas berkata, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena pernikahan Kristen sejatinya dipersatukan oleh Tuhan. Maka manusia siapapun, apakah itu dari pihak suami atau dari pihak istri atau dari pihak ketiga, mertua, saudara, siapapun tidak punya hak kewenangan untuk dapat memisahkan perceraian. Dan kalau kita mempelajari Alkitab, maka dengan tegas Alkitab berkata bahwa Allah menentang perceraian. Saya kutip beberapa ayat firman Tuhan untuk menegaskan kebenaran ini. Mulai dari Maleakhi 2 ayat yang ke-16. Sebab aku, kata Tuhan, membenci perceraian, firman Tuhan. Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Demikian pula surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 7 ayat yang kedua. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi jelas Rasul Paulus menegaskan hukum yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa pernikahan itu dipersatukan oleh Allah dan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka Rasul Paulus memberikan penjelasan bahwa seorang suami, seorang istri itu terikat dengan pasangannya selama pasangannya itu hidup. Setelah pasangannya meninggal, maka bebaslah mereka dari hukum yang mengikatnya itu, yaitu hukum pernikahan. Lalu dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-10 dan 11. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ayat 11. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh
menceraikan istrinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jelas dalam hukum pernikahan Kristiani tidak ada kesempatan yang dapat memisahkan pasangan yang sudah menikah di dalam Tuhan selain dari kematian. Hanya kematianlah yang dapat menceraikan pernikahan. Hanya kematianlah yang dapat memisahkan pernikahan. Itulah sebabnya pegang prinsip ini dengan baik, khususnya buat saudara-saudara orang tua. Kiranya beliau memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Bagi saudara yang sudah menikah, maka pertahankan pernikahan saudara. Karena tidak ada izin dari Tuhan bahwa pernikahan itu bisa diakhiri apapun alasannya selain daripada kematian. Buat pemuda-pemudi, saya mengingatkan saudara sekalian, sebelum saudara menikah, pikirkan baik-baik. Pilih pasangan yang terbaik. Doakan dan gumuli dalam doa saudara. Karena dalam pernikahan Kristiani sekali untuk seumur hidup. Tetapi yang menarik yang akan kita pelajari adalah apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 9 dalam Matius pasal yang ke-19. Karena ini menjadi perdebatan panjang di antara para tokoh-tokoh agama, para teolog, dan gereja-gereja. Dikatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya. Perhatikan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, saudara-saudaraku, menarik sekali bahwa Tuhan Yesus berkata, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dari ayat ini seolah-olah Tuhan Yesus mengizinkan terjadinya perceraian, baik yang dilakukan oleh suami atau oleh istri, kalau didapati salah satu pasangan melakukan perzinahan. Jadi barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Seolah-olah bahwa pernikahan itu bisa diceraikan kalau pasangan itu berbuat zina. Sebab kalau menceraikan dan tidak karena zina, lalu kawin dengan pasangan baru, maka orang itu tinggal di dalam perzinahan. Nah, untuk memahami makna perkataan Tuhan Yesus bahwa barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Saya mengajak saudara untuk kita melihat secara konteks. Itulah sebabnya kita tidak bisa memisahkan teks sebelumnya, sehingga kita dapat memahami betul kenapa Tuhan Yesus berkata demikian. Oleh karena itu saya ajak saudara untuk kita membuka dalam kitab Matius pasal yang ke-9. Dan sekarang saya akan membaca ayat yang ketiga yang menjadi latar belakang kenapa ayat 9 ini muncul. Perhatikan ayat yang ketiga, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Perhatikan, inilah permulaannya. Jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu dimulai karena kedatangan orang-orang Farisi untuk mencobai Yesus. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Perhatikan, ini pertanyaan untuk mencobai. Ini pertanyaan jebakan. Ini adalah pertanyaan untuk mencobai Tuhan Yesus. Ayat 4, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia Tuhan yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Ayat 5, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging.
Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan Yesus memberikan jawaban yang tepat sebagaimana firman Allah menyebutkan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan wanita. Satu pria, satu wanita. Lalu mereka menikah dan keduanya menjadi satu daging. Dua menjadi satu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan penegasan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ayat yang ketujuh. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengerti latar belakang kenapa Tuhan Yesus menyampaikan ayat yang ke-9 ini. Bahwa kehadiran orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai tentang hukum perceraian. Dan Yesus mengutip firman Allah dari kitab Perjanjian Lama, khususnya dari kitab Kejadian. Lalu orang Farisi mulai membantah, kalau memang Tuhan menciptakan pria untuk disatukan dalam pernikahan dan tidak boleh diceraikan oleh manusia, lalu kenapa Musa mengizinkan orang-orang untuk memberikan surat cerai? Maka jawaban Tuhan Yesus kembali kepada firman. Jawab Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi dari ayat ini kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Bahwa perceraian itu tidak pernah dirancangkan oleh Tuhan. Sejak semula tidaklah demikian. Allah yang merancangkan pernikahan, maka Allah tidak pernah merancangkan perceraian. Dalam hati Allah timbul supaya wanita dan pria itu bersatu dalam pernikahan. Tetapi sedikit pun Allah tidak pernah berpikir untuk terjadinya perceraian. Pernikahan itu dirancang Tuhan sekali untuk seumur hidup. Pernikahan itu diciptakan Tuhan sekali untuk seumur hidup. Satu-satunya yang memisahkan perceraian adalah kematian. Lalu mengapa Tuhan Yesus berkata seolah-olah mengizinkan perceraian? Karena zina. Sekali lagi saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Saudara-saudaraku, apakah benar-benar Tuhan Yesus mengizinkan perceraian terjadi jika salah satu pasangan itu melakukan perzinahan? Dengan jelas dan tegas bahwa Allah itu membenci perceraian, itulah sebabnya tidak mungkin Tuhan Yesus mengizinkan terjadinya perceraian. Alasan yang dimaksudkan Tuhan Yesus sehingga perceraian itu terjadi, itu adalah ketegaran hati, kedegilan, kebebalan. Orang sudah tidak mau dinasehati, orang tidak lagi mau diajar, orang hanya mengikuti hawa nafsunya, orang hanya mengikuti keinginan hatinya sendiri. Itulah sebabnya Musa memberikan izin untuk memberikan surat cerai kepada pasangan yang telah dicerainya. Nah, oleh karena itu, menurut saya bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu bukanlah hukum baru yang dia berikan. Artinya, apa yang disampaikan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama,
bahwa Allah tidak mengendaki perceraian. Dan sekarang di perjanjian baru, Yesus pun bukan sedang membawa hukum baru. Bahwa perceraian itu seolah-olah boleh dilakukan kalau terjadi perzinahan. Bukan. Tuhan Yesus hanya menegaskan kembali hukum yang telah diberikan Musa kepada bangsa Israel. Artinya begini, bahwa Musa mengizinkan bangsa Israel memberikan surat cerai itu karena kedegilan, karena ketegaran hati. Sudah dinasehati, sudah diberitahu, sudah diingatkan, tetapi tetap tidak mau menurut. Mereka memilih untuk tetap melakukan perceraian. Dan oleh karena ketegaran hati inilah, maka Musa mengizinkan memberikan surat cerai. Dan hukum yang disampaikan oleh Musa itu yang diangkat kembali oleh Tuhan Yesus. Bahwa perceraian itu terjadi karena ketegaran hati, karena kedegilan, karena bebal, karena dosa yang telah dilakukan. Itulah sebabnya diizinkan untuk memberikan surat cerai. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-34 ayat 1 sampai yang ke-4, maka di sana memang ada hukum perceraian yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Dan hukum inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa sebenarnya tidak ada alasan apapun perceraian bisa terjadi. Tetapi karena ketegaran hati, karena orang tidak lagi mau dinasehati, maka orang itu diizinkan untuk memberikan surat cerai. Jadi mari saudara kita memahami bahwa perzinahan pun tidak bisa menjadikan alasan untuk terjadinya perceraian. Karena sejak semula Allah tidak pernah merancangkan bahwa pernikahan itu bisa diakhiri melalui perceraian karena perzinahan. Sama sekali tidak. Oleh karena itu, sekali lagi saya berharap Bapak Ibu bisa memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Itu bukan sebuah hukum yang baru, tetapi Yesus sedang menegaskan hukum yang diberikan oleh Musa. Dan hukum itu terjadi karena ketegaran hati, karena kedegilan, karena kebodohan, karena kebebalan. Orang tidak mau dinasehati, orang tidak mau diperingatkan kembali. Dan itulah sebabnya Musa mengizinkan untuk memberikan surat cerai. Kalau ini sebuah izin, maka itu juga bukan berarti sebagai suatu kewajiban. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa teolog mengatakan bahwa perceraian itu bisa terjadi kalau masih dalam tahap pertunangan. Karena sebagaimana hukum pernikahan dan tata cara pernikahan agama Yahudi, kebiasaan yang dilakukan di Israel, bahwa sebelum orang-orang itu menikah, maka mereka akan memulai dengan apa yang disebut dengan pertunangan. Saya rasa kita di Indonesia juga biasa dan lazim untuk melakukan pertunangan sebelum pernikahan itu dilakukan. Nah, pada masa pertunangan, maka orang-orang yang setelah melakukan pertunangan, maka kalau terjadi ketidaksetiaan, salah satu pasangan nyeleweng, salah satu pasangan berkhianat, salah satu pasangan berbuat serong, bahkan melakukan perzinahan, maka itu boleh dilakukan perceraian. Tapi itu belum masuk dalam pernikahan. Tetapi apakah benar seperti itu? Sebab kalau kita melihat lebih dalam lagi, maka hukum perzinahan di kalangan orang Israel itu bukan perceraian. Saya bacakan dalam Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-10. Ini hukum tentang perzinahan. Bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah, perhatikan, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki
maupun perempuan yang berzina itu. Jadi sebetulnya perzinahan pun tidak bisa menjadi alasan untuk terjadinya perceraian. Karena orang-orang yang kedapatan melakukan perzinahan, maka hukumnya itu bukan bercerai, tetapi hukumnya mereka harus dihukum mati. Mereka akan dirajam batu oleh bangsa Israel sendiri. Sehingga baik laki-laki maupun wanita yang kedapatan melakukan perzinahan, maka mereka mati. Jadi sebetulnya kalau Yesus berkata kecuali karena zina, itu bukan karena Tuhan membawa hukum yang baru. Karena Yesus tahu bahwa hukum perzinahan itu adalah kematian. Tetapi Tuhan sedang mengangkat kembali hukum yang telah disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Bahwa perceraian itu terjadi karena kebebalan, karena ketegaran hati. Orang tidak lagi mau dinasihati, orang tidak lagi mau diberitahu. Sehingga Musa dengan terpaksa memberikan izin untuk mengeluarkan surat cerai. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saya ingin menegaskan kembali kepada Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa pernikahan Kristen itu sekali untuk seumur hidup. Bahkan perzinahan itu tidak bisa menjadi alasan untuk terjadinya perceraian. Jadi tidak ada alasan. Tetapi bagaimana Pak? Kalau seandainya pasangan entah pria atau wanita itu tidak bisa menerima, pasangan pria atau wanita itu tidak bisa menerima kembali pasangannya karena selalu disakiti hatinya, selalu melakukan persinahan-persinahan demikian sehingga dosa itu terus berulang, dosa itu terus dilakukan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya ingin mengajak saudara untuk kita melihat bagaimana jika terjadi perceraian dengan alasan karena perzinahan. Nah, sebelum saya menyampaikan hal itu, saya ingin saudara untuk merenungkan kembali, untuk mengambil saripati dari inti pengajaran Tuhan Yesus. Bahwa perzinahan itu juga bukan alasan untuk dapat dilakukan perceraian. Saya hanya ingin menegaskan apa yang Alkitab katakan, bahwa pernikahan itu tidak dapat dipisahkan, diceraikan, sekalipun terjadi perzinahan. Nah, bagaimana kalau seandainya orang tidak mau menerima lagi? Orang harus pasangan itu meminta untuk bercerai. Maka ada hukum-hukum konsekuensi yang harus kita pahami. Bagaimana kalau seandainya pasangannya nggak kuat Pak? Setiap kali disakiti hati, bertahun-tahun orang nggak mau berubah. Dia selalu jatuh dalam perzinahan yang satu kepada perzinahan yang lain. Apa yang terjadi? Maka inilah konsekuensi-konsekuensi. Kalau seandainya pilihan-pilihan yang dipilih itu memang bercerai, maka yang pertama, setiap pasangan yang bercerai, maka dia wajib hidup tanpa suami atau tanpa istri. 1 Korintus 7 ayat yang ke-10, Alkitab berkata demikian. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan, perintahkan supaya setiap istri tidak boleh menceraikan suaminya. Perhatikan ayat 11 bagian A. Dan jikalau ia bercerai, ia harus hidup tanpa suami. Jadi kalau ada pasangan yang bercerai hidup, maka konsekuensi dari perceraian yang dilakukan, baik suami atau istri, harus tetap bertahan hidup sendiri, hidup single, tidak boleh kawin lagi, tidak boleh menikah lagi sampai salah satu pasangan itu meninggal. Itu konsekuensi yang pertama. Atau pilihan yang kedua,
Pilihan yang kedua ayat 11 bagian B katakan demikian, atau berdamai dengan suaminya. Ini saya rasa pilihan yang terbaik. Kadang-kadang memisahkan diri untuk sejenak itu adalah kesempatan untuk saling mengintrospeksi, saling mawas diri, melihat, menilai, menimbang kesalahan-kesalahan telah dilakukan. Tetapi Alkitab menawarkan pilihan yang terbaik. Kalau perceraian tidak boleh, maka yang bisa dilakukan adalah berdamai dengan suaminya. Rujuk kembali. Memaafkan, mengampuni setiap pasangan, semua kesalahan yang telah dilakukan dan hidup kembali. Saya rasa ini adalah pilihan yang terbaik. Sebagaimana Alkitab katakan dalam Efesus 4 ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudaraku, sebagaimanapun buruknya pernikahan saudara hadapi, seburuk apapun pernikahan yang telah saudara jalani, barangkali sepanjang pernikahan saudara jalani saling menyakiti, saling melukai, ada kesalahan yang kita lakukan, ada kesalahan-kesalahan yang telah kita buat. Tapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, kalau sampai terjadi perceraian, maka pilihan yang terbaik adalah rujuk kembali, damai kembali, memulai lagi yang baru, memulai lagi dari awal dengan hati yang baru, dengan sikap yang baru, dan saya percaya Tuhan bisa memulihkan pernikahan saudara. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa di dalam Yesus maka pernikahan itu tidak bisa dipisahkan. Pernikahan Kristen tidak boleh diceraikan selain daripada maut. Perzinahan bukanlah menjadi alasan untuk terjadinya perceraian. Tetapi kalau terjadi pilihan-pilihan yang sulit sehingga terjadi perceraian karena perzinahan, maka konsekuensi yang harus diambil bahwa suami atau istri itu tidak boleh menikah lagi sampai salah satu pasangan itu meninggal. Dan pilihan yang terbaik dari itu adalah rujuk kembali. Mari saling mengampuni, saling mengasihi, dan hiduplah kembali dalam pernikahan yang baru. Saya percaya dalam awal pernikahan yang baru, Tuhan akan menolong Bapak Ibu saudara sekalian, diberkati di dalam kasih Tuhan, sehingga keluarga akan dibangun dengan damai dan sejahtera. Tuhan memberkati.